kita melihat apakah boleh dicicil atau tidak, tentu saja Mas. Jika boleh dicicil, itu malah lebih baik. Karena pandemi COVID ini memang membuat kebanyakan perusahaan mengalami keterpurukan. Dan tentu saja usaha tidak berjalan lancar, semuanya sedang berusaha bertahan. Itulah akibat pandemi COVID ini, Mas. Mhm. Kalau belajar dari tahun lalu, berapa kali Pak para pengusaha melakukan cicil terhadap THR kepada para pekerjanya Pak? Sebetulnya semuanya juga tergantung ya Mas. Kalau kita melihat skema pembayaran THR, saya kira ada 3 hal. Yang pertama, tentu yang pertama adalah kategori pengusaha mampu, yakni perusahaan yang tidak mengalami kendala dan kesulitan. Nah, sebaiknya dalam hal ini pengusaha tersebut wajib memenuhi pembayaran THR langsung tanpa dicicil. Yang kedua, yaitu tentu saja kategori pengusaha belum mampu, yakni perusahaan yang tetap berjalan tetapi mengalami kendala atau kesulitan dalam berusahanya. Nah, sebaiknya diberikan kelonggaran pembayaran THR-nya, yaitu dengan mencicil tadi. Yang ketiga, yaitu kategori pengusaha tidak mampu sama sekali, yakni perusahaan yang keuangan usahanya minus, alias cash flow-nya, in-out-nya memang tidak seimbang dalam hal ini. Pastinya tidak sanggup membayar THR. Nah, maka dalam hal ini adalah diberikan suatu ruang untuk membicarakan dengan para pekerjanya, alias hubungan bipartit, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Makanya dalam hal ini, karena kondisi pengusaha dan pekerjalah yang tahu kemampuan dan kapasitas perusahaan untuk membayarnya. Begitu, Mas. Mhm. Tapi sejauh ini masukan dari Dapenas kepada pemerintah dan juga pengusaha seperti apa sebenarnya? Ya, sebetulnya sama ya. Kebetulan saya sendiri juga di Wakil Ketua Depenas RI dan sekaligus juga di anggota LKS Tripnas, dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Bu Menaker. Kemarin kita juga keduanya sudah melakukan rapat pleno dalam hal ini, namun juga masih belum ada ketetapan. Pandangan antara pengusaha dan pekerja sudah disampaikan ke Bu Menaker langsung. Mhm. Tapi kalau misalnya pembayaran THR kan ya nominalnya misalnya setiap orang sama. Misalnya 5 juta tetap harus membayarkan 5 juta. Walaupun harus skema cicilan tetap nominalnya angka jumlah akhirnya akan 5 juta rupiah. Apa sebenarnya plus minusnya ketika pengusaha membayarkan THR dengan dicicil dan dibayarkan secara langsung? Ya, sebetulnya juga kembali lagi Mas ke kemampuan perusahaan ya. Sebetulnya bukan suatu persoalan langsung dibayar langsung tunai ataupun dicicil. Semuanya akan dikembalikan kepada perusahaan itu sendiri. Sebetulnya kita kembali juga seperti surat edaran Bu Menaker yang tahun 2020 sebetulnya juga masih relatif sama dengan 2021. Yang dalam hal ini kita juga masih bertahan dalam proses pandemi COVID kali ini. Tentu semuanya memudahkan karena adanya suatu skema ya. Jadi jika ada suatu skema memungkinkan dicicil disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, itu jauh lebih baik. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.